Ya karena kembali lagi Iya. Financial statement to everything ya dok. Financial statement is everything coy. Iya. Kamu bisa menilai fraud dari situ. Kalau nggak percaya tonton film. Ini aku suka tapi agak yang main kalau nggak salah itu Ben Affleck Oke. di akuntan. Oke. Bagus itu. Walaupun Iya. tuh ada bacok-bacokannya, Iya, tapi aku nonton. itu kerennya adalah dia itu di hire sama CEO, terus dia malah menemukan fraud di perusahaan yang dia tempat klien dia sendiri. Iya. Tapi dia menyelesaikan dengan cara buk. Iya. Di akuntan itu bagus. Menarik. Jadi fraud itu ketahuan dari even 1.000 dan ada orang bilang, alah nilep cuma Rp1.000. No, fraud is fraud. Even is 1.000 tok itu fraud. Ya. Gitu. Menarik. Mungkin juga salah satu China bisa berkembang hanya dalam waktu yang sangat pendek ketika mereka tutup negaranya karena mereka fokus ke ngelawan korupsi gitu kali ya. Kalau korupsi terlalu berkembang biak di sana, mereka mungkin nasibnya nggak sebagus sekarang sebagai negara. Kalau ada fraud, even itu Rp1.000, itu berarti ada kesalahan framework. Kenapa mereka fraud? Ya. Alasan orang fraud ini harus ditanda tanya loh. Kenapa mereka fraud? Entah itu korupsi atau apapun. Gajinya berapa? Sudah proper dok. Terus kenapa fraud? Berarti pengawasannya. Ya. Fraud itu terjadi karena dua hal. Chance, hak. Kalau mereka sudah layak, tapi mereka tetap fraud, berarti ada chance-nya. Oh. Greedy. Iya. Setiap manusia tuh ada dasar greedy. Ya. Greedy. Jadi mereka nggak ngerasa puas. Puas dan greedy, itu makanya ada bersyukur ya. Mereka tahu agama itu supaya mereka tidak greedy. Ya. Nah tapi kadang ada orang greedy yang bahkan mereka tuh pengawasannya jelek, mereka tahu chance-nya pengawasannya jelek, dan mereka tuh haknya sudah ada, tapi mereka greedy. Menarik. Hak dan greedy. Ya, kalau misalkan dia fraud, ternyata karena gajinya cuma 1/4 UMR, Iya. bah itu berarti salah perusahaan. Kenapa kamu gaji karyawan sampai 1/4 Terpaksa UMR? gitu dia ya jadinya. Berarti dia bisa jadi fraud karena terpaksa. Berarti yang harus evaluasi sistematika company secara keseluruhan. Menarik. Jadi yang selalu bermasalah dicek dulu adalah frameworknya dulu, bukan Iya, nyalain framework. orangnya kan Jadi, biasa gitu. Iya, bagiku tuh framework. Jadi Iya. di dokter yang kesalahan dari utama adalah biasa daya tahan tubuh, habit. Lu kok bisa sih seminggu sekali DB anjing? Sakit apa lu DB? Ternyata dia rumahnya jorok, Iya. gak ada ventilasi. Pernah nggak gini contoh? Pernah nggak lihat ke kantor SCBD kan tower? Pernah nggak lihat karyawan sebulan sekali itu bisa 4 karyawan sakit terus? Itu yang salah bukan karyawannya. Sistem ventilasi Ventilatornya udara. sick building. Jadi ventilatornya tidak benar dibersihkan. Jadi virus dan bakteri itu ngembang di ventilator satu arah ini. Iya. Akhirnya dia bermutasi. Jadi orang yang ke kantor selalu sakit. Iya, muter aja terus begitu ya. Iya, satu-satunya cara dia harus menjaga jadi open company. Makanya perusahaan startup di Silicon Valley itu yang di US iya. atau di Cina kan open valley semua, open office space ya. Jadi ada sirkulasi udara, AC-nya minimal ya kan. Terus habis itu kena sinar matahari. Nah, itu contoh. Menarik. Habit. Nah, Sistemik di company Iya. itu kita nggak bisa bantah framework. Perusahaan yang keren itu frameworknya udah rapi. Wah, ini aku jadi penasaran harus nanya sama dokter. Dok, rata-rata negara maju 12% entrepreneur. Ya betul. Indonesia 3,4%. Betul. Frameworknya di mana yang salah? Kenapa entrepreneur nggak tercipta masif di Indonesia? Pendidikan. Pendidikan. Karena di zaman dulu ketika kita zaman kemerdekaan, Ya. pekerjaan apa yang menjamin hidup kita? PNS. Iya benar. Iya, PNS, polisi. Ya. PNS, polisi, Dokter. TNI, dokter. Dah 3. Akhirnya semua orang tua di zaman dulu mendidik generasi emas kita, milenial dan X. Bagiku ya, aku nggak mengkreditkan. Ya. Generasi emasnya dokter, generasi emasnya Indonesia saat itu, Ya. itu gen X sama milenial. Yang dia mengalami 2 perkembangan teknologi sangat masif. Kita hanya dididik menjadi apa? PNS, TNI Polri, atau dokter. Karena saat itu income yang paling menghasilkan tuh adalah that's it. Akhirnya pola pikir entrepreneurnya tuh gak terframework. Ya. Nah entrepreneur terframework ya itu baru sekarang. Bukan by basic knowledge. By survival pak. Ya. Kalau kita gak dagang kita gak makan. Iya. Jadi orang dididik entrepreneur sekarang itu bukan karena basic knowledge. Iya. Tapi by survivalnya. Iya. Bahwa kalau lu gak dagang gorengan, lu gak makan besok. Iya. Jadi orang di Indonesia itu dipaksa menjadi entrepreneur. Karena kalau gak dagang mereka gak makan. Ya. Ya. Tapi mereka tuh gak bisa berpikir jauh. Contoh, saya ketemu ada pedagang gorengan. Ini beneran terlepas saya gorengan. Ya. Ini hebat banget. Saya lari selalu jam habis subuhan. Ya. Di pasar Minggu. Setiap jam 4:30 saya ketemu suami istri sama anaknya lagi pakai baju sekolah. Jual gorengan Pak Sudan 4:30 pagi. Dan hebat ya ada yang beli Pak. Orang beli mendoan pagi-pagi itu gak seret kan.
Lucunya jam setengah 5 mereka udah goreng, jam 9 udah sold out. Istrinya nganterin anaknya jam 7. Jadi dia 4 jam tiap hari, bangun jam 4 pagi, selalu jual gorengan dan selalu ada waktu libur di hari Jumat dan di hari Senin. Sisanya mereka dagang terus. Gerobak gak bayar pajak. Iya. SME. Iya. Kalau ini diolah dengan baik, ada basic entrepreneur, jadi gede gak Pak? Iya benar. Tapi dia nggak bisa berpikir sejauh itu. Kenapa? Karena dia dagang gorengan untuk survival. Iya. Jadi orang di Indonesia dipaksa menjadi entrepreneur karena keadaan. Iya. Sementara orang di negara maju itu bukan dipaksa jadi entrepreneur. Iya. Mereka disuruh jadi entrepreneur. Iya. It's two different things. Iya. Makanya buat para pejabat, ya mereka bisa ngomong gitu karena lu jadi pejabat. Iya. Lu udah enak. Lu gak 9 to 5. Lu nyuruh yang kerja tuh staff lu. Iya. Staff ahli lu banyak. Iya. Coba lu jadi dagang gorengan. Lu gak akan bisa ngomong kayak gitu. Orang di Indonesia tuh 3% yang ketahuan. Sejatinya enggak. Menurutku semua pedagang asongan kaki 5 warung Madura. Ya. Itu kan customer pain point. Iya. Warung Madura tuh bisa viral karena customer pain point. Apa dong customer pain point? Ya. Dekat sama rumah penduduk. Benar. 24 jam. 24 jam. Mana semua komunitas warung Madura tuh apal coy. Telepon-teleponan. Lu ada stok? Ada. Itu customer pain point. Bener. Mana mungkin Indomaret satu konek-konekan. Iya. Kan berarti inventory stoknya jadi satu. Iya. Betul. Ya kan? Jadi dari sini kita tahu orang Indonesia itu UMKM bukan karena harus UMKM. Survival. Menarik. Mereka kalau nggak ada UMKM nggak akan makan. Ya. Ya kan? Ya. Pedagang gorengan, jual gorengan dapat income, jual beli mie. Ya. Beli mie. Ya. Coba ini domino effect. Pedagang gorengannya bangkrut. Mie-nya laku nggak? Iya Enggak. benar. Iya. Coba ini diarahkan dari kita dulu. Bahwa kalau orang dagang mie ayam itu bukan sesuatu yang harus menjadi hal yang malu. Iya. Ya kan? Iya. Bahwa itu juga bergengsi. Ya. Mungkin sekarang kita udah jadi negara maju. Iya. Karena orang dagang mie ayam semua. Nah sekarang yang jadi dagang mie ayam, apa beda mie ayam gerobak yang di pinggir jalan Ya. sama mie ayam culture yang di Blok M? Service. Service, Standarisasi rasa. standarisasi. Ya kan? Ya. Soal rasa bisa diadu. Iya. Harga juga kan? Iya. Tapi standarisasi dan service yang Coba nggak bisa. seandainya si pedagang mie ayam ini diberikan modal knowledge, Iya. jadi gede. Ya. Tapi kalau udah di posisi sekarang dikasih knowledge, mau nggak dia? Enggak. Yang penting bisa makan Pak. Ya. That's it. Orang di Indonesia jadi entrepreneur itu karena survival. Orang di negara maju jadi entrepreneur karena mereka disuruh. Ekosistemnya mendukung. Iya. Maka buatlah ekosistem yang mendukung, maka Indonesia jadi negara maju. Ya. Dan ekosistem mendukung itu tidak bisa lepas dari PESTEL Pak. Theoretical, political, environment, tata bengek, external analysis Ya. dari marketing. Iya. Government policy itu masuk di PESTEL. Baru enak. Itu udah teoritis. Dulu aku arogan bilang semua orang pengusaha. Setelah aku kuliah, waduh cok, raiso cok. Udah basic. Dan itu gak salah, udah dari 40 tahun lalu kita kayak gitu. Berarti dengan kita nge-skip industri manufaktur Iya. fase itu, seenggaknya berarti kita bisa maju kalau UMKM ini di scale up. Gak. Gak begitu. Gak. Apa kita Karena harus tetap UMKM ini industri? gak mau scale up. Pedagang siomay terkenal di pinggir jalan, gini. Ada warung soto enak di Jogja. Ya. Sama ada warung ayam geprek, namanya ayam geprek Burum. Itu deket Sanata Dharma. Kalau coba kita minta franchise dia, gak akan mau dia. Ambil jebot pun gak akan mau. Ya, karena Oke ya. nggak mau rasanya berubah. Karena kita gitu. kita skip industri manufaktur. Dan kita ada Gen Z. Sekarang ada Gen Alpha. Ya. Apa yang bisa kita jual? Konten. Nah, SDM Mbak. Oh. Ya, intellectual property. Kita bisa survive sekarang kalau kita jual intellectual property, Pak. Ini udah kesempatan terakhir.